Halo teman-teman, assalamualaikum. Wijan di sini. Hari ini gue bakal ngomongin coping mekanisme. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini udah pada tahu atau udah gak asing dengan kalimat itu. Cuman buat yang nggak tahu, yuk kita pelajari sekarang yuk. Apa sih sebenarnya coping mekanisme itu? Coping mekanisme. Hal ini berkaitan erat dengan reaksi stres normal yang terjadi pada saya sendiri ataupun teman-teman. Dan hal ini wajar terjadi pada banyak orang. Nah, kita semua tahu, pasti dalam kehidupan kita mempunyai kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi keadaan yang berbeda-beda. Tapi kita pasti akan mengambil cara yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan semua perubahan dan bertahan dalam hidup. Upaya psikologis ini disebut mekanisme coping atau coping mekanisme. Mekanisme coping ini adalah proses di mana kita secara sadar mengerahkan energi dan bekerja untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari sambil mengelola kesehatan emosional dan mental kita. Ucap dari psikolog Anindita Citra. Menurut Lazarus dan Susan Folkman tahun 1984 menyatakan bahwa ada dua, yaitu adalah emotion focused coping dan problem focused coping. Teman penasaran kan, apa sih sebenarnya emotion focused coping? Tujuan dari mekanisme coping ini adalah mengurangi intensitas emosi negatif yang berhubungan dengan stres. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah membuat diri Anda nyaman tanpa harus berurusan dengan sumber masalahnya itu sendiri. Beberapa contohnya itu mungkin seperti curhat kepada teman, kita berdoa kepada Tuhan, olahraga, liburan, dan lain-lain. Strategi coping yang berfokus pada emosi ini tidak tepat diterapkan jika masalahnya yang sudah berlalu dan tidak dapat diperbaiki. Contohnya seperti sedang berduka cita ketika kita sedang kehilangan seseorang yang kita cintai. Jenis mekanisme coping yang kedua, problem focused coping. Seperti pada namanya teman-teman, mekanisme coping ini lebih bertujuan untuk berlangsung terjun ke permasalahan itu sendiri dengan menganalisa permasalahan tersebut, mencari informasi lebih banyak tentang masalah yang sedang kita hadapi, atau bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. Mekanisme coping ini bertentangan dengan mekanisme yang sebelumnya karena tidak tepat untuk diterapkan dalam pendekatan coping yang berfokus pada masalah ketika stres berada di luar kendali kita. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, situasi pasti tidak akan berubah gitu. Makanya mekanisme coping tidak hanya terfokus pada coping stresnya saja, membuat diri kita nyaman doang, tapi dengan mengelola emosi tersebut dan mengatasi masalah itu juga termasuk mekanisme coping itu sendiri. Pasti teman-teman di sini mempunyai cara menangani stresnya atau coping mekanismenya masing-masing dan memiliki cara yang berbeda-beda. Namun dari beberapa cara juga ada beberapa coping mekanisme yang tidak sehat atau salah atau tidak baik untuk dilakukan teman-teman. Contohnya ketika kita sedang menghadapi masalah, kita malah melakukan hal-hal yang kurang baik, yaitu contohnya seperti menangani masalah dengan meminum alkohol atau menggunakan narkoba atau merokok, atau kita bergadang, atau kita makan terlalu banyak, atau tidak makan sama sekali mungkin. Itu memang disebut coping mekanisme. Cuman coping mekanisme yang salah teman-teman. Coba kita ganti coping mekanisme kita dengan menjadi hal yang lebih baik. Mungkin teman-teman bisa keluar sama teman-teman tapi nggak usah pakai alkohol atau nggak usah pakai narkoba, karena alkohol dan narkoba hanya akan membawa masalah baru, hanya memberikan efek sementara, dan di satu sisi masalah itu masih tetap ada dan akan timbul masalah baru jika teman-teman terus melakukan hal itu. Makanya mulai dari sini teman-teman, kita harus lebih bijak lagi untuk mengontrol emosi kita. Kalau bisa kita menggunakan metode yang kedua. Untuk beberapa kasus itu akan lebih efektif karena kita akan langsung terjun ke masalah tersebut. Sampai di situ saja teman-teman tentang mekanisme coping pada hari ini. Semoga teman-teman menjadi wawasan lebih terbuka, teman-teman menjadi lebih mengerti. Semoga menambah menjadi ilmu untuk teman-teman dan untuk saya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.